atas segala rahmat yang kita terima selama Khalwat dan mempersatukan syukur kita hari ini dengan syukur paling agung Yesus Kristus dalam Ekaristi yang Maha Kudus. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. bisa dipersembahkan ad intentionem Dantis, yaitu syukur kita atas rahmat Khalwat yang sudah kita terima dan kita lalui dengan baik. Syukur atas rahmat ulang tahun ke-43 dari Bapak Bonifasius Margun. Intensi Gregoriana keselamatan abadi Zeslaus Hermasinski. Dan kita juga persembahkan intensi komunitas ini untuk kemajuan seluruh proses formasi di rumah ini dan intensi provinsi untuk segala rencana dan kegiatan pembangunan rumah ini di Ruten. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Para saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita tiba di hari terakhir dari ziarah retret kita menjadi murid-murid Sang Sabda, menjadi sahabat-sahabat Sang Sabda dalam dunia kita sekarang ini. Kita telah dengan berani siap untuk maju selangkah lagi untuk menjadi bagian dari serikat sabda Allah sebagai anggota-anggota yang berkaul. Maka karunia besar ini patut disyukuri, patut dipelihara, dirawat agar selalu bertumbuh dan menghasilkan banyak buah sepanjang sejarah sebagai pribadi dan juga sebagai komunitas. Kita juga mohon ampun di awal perayaan ini atas semua kesalahan, kealpaan, kelalaian, ketidakpedulian kita dan segala dosa kita. Kita nyatakan tobat dengan menyanyikan Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah
semua ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat karunia yang kami terima selama sepekan ini. Semoga kami dapat berbuah dalam hidup dan karya pelayanan kami, serta setiap karya perutusan kami. Kami mohon mampukanlah kami untuk selalu memperbaharui hidup kami dengan terus-menerus bertobat dan berpaling kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yesaya. Beginilah sabda Tuhan kepada Yerusalem. Aku akan memperlakukan engkau seperti engkau sendiri berlaku, yakni engkau telah meremehkan sumpah dengan mengingkari perjanjian. Meskipun demikian, aku akan mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Barulah engkau teringat akan kelakuanmu, dan engkau akan merasa malu pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan karena engkau setia memegang perjanjian.
Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dengan demikian, engkau akan teringat-ingat akan masa lampau dan akan merasa malu. Karena dosamu itu, mulutmu terkatup sama sekali, waktu aku mengampuni segala sesuatu yang telah kau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya itu tinggi luhur. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain,
ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai religius, kita tidak memilih karena yang lain buruk, tetapi kita memilih satu dari dua yang baik. Hidup keluarga baik, hidup religius baik. Kita memilih satu dari dua yang baik. Dan satu momentum yang bagus di akhir retret ini, ketika kamu hendak mengikrarkan kaul pertama dalam serikat sabda Allah, kita merenungkan satu pesan yang menarik di akhir Injil hari ini. Kamu memilih untuk hidup berkaul karena kemauanmu sendiri demi kerajaan surga. Suatu pesan yang jelas, yang nyata, yang lahir dari sabda Tuhan sendiri, dengan suatu ajakan, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Karena hidup religius di mata banyak orang bisa juga membingungkan, bisa juga menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa mereka mesti mengambil bagian dalam hidup bakti? Tetapi yang bisa mengerti, yang bisa merasakan maknanya adalah mereka yang dikaruniai oleh Tuhan. Dan tentu kalian sendiri merasakan, merasa dikaruniai, merasa diberkati dengan gaya hidup ini yang kita sebut dengan hidup bakti atau consecrated life. Mudah-mudahan persiapan terakhir di masa novisiatmu ini memberi kamu energi yang baru, semangat baru, gairah baru, karena kamu mengusung suatu hidup yang mulia. Baik, kita ingat sekali lagi, hidup berkaul selalu mengandung tema-tema besar: kegairahan, praksis hidup, dan pengabdian. Disitulah fungsi Anda di tengah gereja dan masyarakat. Kiranya Tuhan sendiri memberi berkat-berkat-Nya untuk kamu, supaya kamu makin menjadi lebih baik dari hari ke hari. Profisiat atas keberanian, atas keputusanmu yang segar, yang jelas, karena kami yakin ini adalah sebuah perjanjian dengan Allah dan dengan sesama manusia.
kami mempersembahkan sepasang sandal ini kepadamu, ya Tuhan, sambil mengingat para misionaris di seluruh dunia yang bekerja siang dan malam mewartakan kabar gembira-Mu kepada semua makhluk. Semoga oleh roh kokoh dan iman mereka semakin diteguhkan. Semangatilah kami dengan karunia Roh Kudus-Mu untuk menjadi berani dalam memberi kesaksian tentang Injil, sehingga perutusan yang dipercayakan kepada gereja yang masih sangat jauh dari kesempurnaan menemukan ekspresi baru dan berguna yang membawa kehidupan dan terang ke dunia. Bantulah kami agar selalu memberi peluang kepada semua orang untuk mengalami cinta dan belas kasihan yang menyelamatkan. Marilah kita memohon. Karunialah doa kami, ya Tuhan. Kami mempersembahkan kepada-Mu, ya Tuhan, bumi kami, tempat kami tinggal, rumah kami bersama. Berilah kami kebijaksanaan untuk merawat bumi dan mengolahnya. Bantulah kami untuk bertindak sekarang demi kebaikan generasi mendatang dan semua makhluk-Mu. Penuhilah kami dengan damai, sehingga kami bisa hidup sebagai saudara-saudari, tidak saling melukai. Tolonglah kami untuk menyelamatkan mereka yang tersisih dan terlupakan di atas bumi ini, karena mereka begitu berharga di mata-Mu. Sembuhkanlah hidup kami, supaya kami dapat melindungi dunia dan bukan malah menjaranya, supaya kami dapat menapuk keindahan, bukan polusi dan kerusakan. Sentuhlah hati mereka yang hanya memburu keberuntungan dengan merugikan yang miskin dan bumi ini. Ajarilah kami menemukan makna dari setiap hal yang ada, agar kami dipenuhi dengan rasa kagum dan kontemplasi, memahami lebih dalam bahwa kami bersatu erat dengan setiap ciptaan dalam persiaran kami menuju cahaya yang abadi. Marilah kita mohon. Karunialah doa kami, ya Tuhan. Kami membawa alat komunikasi ini ke hadirat-Mu, ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami karena Engkau telah memberikan kami kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dan keterampilan untuk menciptakan teknologi. Kami telah sering menggunakannya untuk menyebarkan kabar baik tentang keselamatan dan rencana-Mu bagi mereka yang percaya. Bantulah kami agar menggunakan karunia-Mu ini untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Semoga kami tidak dengan mudah menjadi budak teknologi dan melupakan berkat luar biasa, yakni kehadiran-Mu dalam diri sesama, alam ciptaan, dan diri kami sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami mempersembahkan roti dan anggur ini kepada-Mu, ya Tuhan, lambang karya pelayanan kami. Terimalah diri kami dan segenap umat-Mu di seluruh dunia. Semoga oleh kekuatan Roh-Mu, karya kerasulan kami berkembang dengan baik. Dan semoga kehadiran kami Tuhan. Lihatlah kami, ya Tuhan, dengan segala kerinduan kami.
dengan semua unsur keberadaan kami, dengan cita-cita misioner yang kami bawa dalam diri kami sendiri. Semoga kami sehat dan gembira untuk menjadi bagian integral dari serikat Sabda Allah, di mana kami boleh hidup dan bertumbuh sebagai religius misionaris yang lebih siap untuk kerajaan Allah. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu hari ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kuduskanlah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu ini. Semoga hidup kami pun kau perbaharui dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab dalam diri para kudus yang membaktikan diri kepada Kristus demi kerajaan surga, pantaslah kami merayakan penyelenggaraanmu yang mengagumkan. Engkau mengembalikan hakikat manusia pada kekudusannya seperti awal mula dan menuntunnya untuk mengalami anugerah yang disediakan dalam dunia bapa.
Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi.
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para rohaniwan, para religius dan semua pelayan sabdamu. Terimalah intensi-intensi kami hari ini, dan juga syukur kami bersama atas rahmat kalwat yang telah kami nikmati. Semoga kami berbuah dalam panggilan religius misionaris. Ingatlah akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama mereka yang dipersembahkan dalam intensi kami, dan juga para konfrater, para suster kami yang ada kematian yang dikenang hari ini. Pater Saint Janus Sor dari Hungaria, Pater Heinrich Hansen dari Jerman, Pater Bernard Sonemans dari Belanda, Pater Roger Arnold dari Botswana, Pater Alphonse Jacques dari Jerman, Suster Bonegarda Kiepers dari Jerman, Suster Pauline O'Sullivan dari Australia, Suster Honoria Gabito dari Filipina Selatan, Suster Irena Keling dari Brasil, Suster Ambrosia Maria Emiliana Bataona dari Flores Timur. Nyalakan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, bersama Santo Arnoldus Jansen, Santo Yosef Reinademetz, Beata Maria Helena dan Beata Yosefa, serta semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita semua telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak Allah. Dalam kuasa Roh, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami. Biarlah kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan kasih-Mu, bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah damai dan kesatuan sesuai rencana-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Bersama rohmu.
Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan saja pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Dan darah Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Dengan segenap hati aku bersyukur kepadamu karena tak kudus-kudusnya sepanjang hidupku Engkau melimpahi aku dengan kurnia-kurniamu dan telah memilih aku masuk hidup mutiara. Dari sebab itu aku memungkiri dunia dengan segala kesia-siaannya dan aku menyerahkan diriku seluruhnya untuk mengabdimu atas cara istimewa, agar aku menjadi lebih layak bagi kehidupan mutiara dan karya kerasulan. Maka aku berniat untuk tetap berusaha mencapai tingkat kesempurnaan yang patut dimiliki oleh anggota Serikat Sabda Allah. Oleh sebab itu, aku berjanji untuk menjalankan peraturan hidup dalam Serikat Sabda Allah sebagai peraturan yang berasal dari Engkau sendiri, serta mentaati perintah-perintah dari para pemimpin serikat ini. Dan Engkau, ya Tuhan Allah Roh Kudus, surilah menerangi budiku dan menguatkan kehendakku, serta membaharui seluruh hatiku, agar kian hari aku kian maju dalam menuntut kesempurnaan rohani, dan semoga dengan demikian aku memupuk sifat-sifat baik yang dituntut oleh hidup memelihara. Ya Tuhan, bantulah aku dengan rahmat-Mu, agar aku tidak berbalik dari tujuanku ini oleh dorongan jasmani manapun juga. Semoga para kudus pelindung serikat ini yang pakaiannya sejak sekarang kukenakan tetap membantu aku. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Salam sembah 51 ayat 1.
Engkau telah menyegarkan kami melalui santapan suci ini. Kami mohon berilah rahmat, ketekunan, dan kesetiaan bagi saudara-saudara muda kami ini yang Kau panggil untuk hidup religius misioner dalam serikat Sabda Allah, agar mereka dapat menjadi saksi sejati akan kasih setiamu yang abadi. Dan semoga kelak kami semua Kau satukan pula dalam naungan terang abadimu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ritus perutusan, kita mengecup kitab suci dan menerima lilin bernyala satu demi satu. Orang pertama menerima langsung berbaris ambil tempat di belakang supaya berdua-dua. Berjalanlah dalam terang